Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bahasan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang saat-saat ini sangat butuh untuk kita bicarakan, yaitu tentang media sosial. Media sosial ini adalah sesuatu yang sangat populer saat ini, sesuatu yang terus berkembang setiap waktu, sehingga apapun yang kita inginkan harus memperhatikan hal ini. Karena bagaimanapun media sosial ini sudah merambah jauh ke pelosok-pelosok kehidupan manusia. Kalangan muda, kalangan tua, bahkan sampai anak-anak pun sudah terserap bersih, habis ke dalam ruang lingkup yang namanya media sosial. Anak-anak, bahkan sampai anak-anak yang usia sekolah dasar pun saat ini sudah sangat mahir sekali dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Lalu bagaimana kita menjadikan media sosial ini kemudian sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan? Berbicara tentang media sosial, ikhwah, tentunya yang paling banyak merajai tentang media sosial ini adalah remaja. Remaja sebagai satu fase kehidupan manusia yang sangat berat, yang harusnya sangat diperhatikan oleh setiap kita, baik kalangan dewasa dan kalangan tua, adalah juga harus memperhatikan bagaimana ia menggunakan yang namanya media sosial. Kemudian berbicara tentang remaja, tentunya kita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya produktivitas. Produktivitas tentunya tidak hanya kita lihat dari sisi duniawi saja, bukan hanya membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia, berimprovisasi dalam segala bidang yang menyangkut hajat orang banyak dalam lingkup dunia saja, tidak. Tapi kita harus juga memikirkan tentang satu hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita mampu menjadikan media sosial ini sebagai sebuah wadah untuk menjadikan kita produktif dalam mencetak hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan sebanyak-banyaknya manusia, bermanfaat, dan itu juga bisa kita jadikan sebagai ladang wadah kita untuk menimba sebanyak-banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Syababul muslimin, pemuda Islam tentunya harus bijak dalam menyikapi media sosial. Bagaimana menjadi syababul muslimin yang produktif, kemudian yang tidak hanya produktif dalam bidang dunia saja, tapi ia mampu bermanfaat untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan dengan media sosial pun kita bisa menjadi produktif. Kita lihat saja dari definisi dasar dari produktif. Apa sih produktif itu? Kalau kita melihat definisi dasarnya, mungkin kita bisa definisikan dengan menciptakan sesuatu yang bermanfaat setiap saat. Itulah produktif. Lalu dengan media sosial apa yang bisa kita lakukan? Sangat banyak sekali sebenarnya, ya. Tidak hanya terbatas pada permainan dan sebagainya, tidak. Tidak hanya mabar, main bareng, atau nobar, nonton bareng. Bahkan ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan. Bahkan dalam wadah-wadah mabar dan nobar itu pun bisa kita jadikan sebagai wadah produktif kita. Syababul muslimin tentunya sebagai generasi yang memiliki hiddatul aql. Ini istilah yang diberikan oleh Umar radhiyallahu an ketika beliau kemudian mengungkapkan apa alasan beliau memilih pemuda untuk dijadikan sebagai partner dalam menyelesaikan sebuah masalah-masalah pelik. Lalu apa kata beliau? Nabtagi hikadata aqlihim. Jadi apa yang diharapkan dari syababul muslimin, dari para pemuda itu? Bukan kuatnya badan mereka untuk perang, tidak. Tapi hikadata uqulihim, ketajaman akalnya dalam menganalisa. Nah, kemudian media sosial sebagai salah satu wadah, sebenarnya ini hanya wadah kecil saja yang mungkin sangat banyak pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat
umum saat ini. Tetapi dengan hikdat uqulihim ini, kecerdasan, kemudian ketajaman analisa seorang pemuda, seharusnya syababul muslimin, para pemuda Islam, mengambil peran aktif dalam menjadikan media sosial ini sebagai wadah yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan manusia seluruhnya. Ada beberapa hal mungkin yang bisa diperhatikan. Pertama, media sosial tidak hanya sebagai media untuk bermain hal-hal yang lago, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi permainan bahkan bisa dimasukkan dalam media sosial itu dalam bentuk-bentuk media untuk belajar. Permainan tidak hanya dalam bentuk mabar, seperti ML, Mobile Legends dan sebagainya. Sebagai syababul muslimin yang cerdas, tentunya akan mampu kemudian menciptakan permainan-permainan melalui media-media sosial sederhana kayak WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Kemudian membuat grup-grup sederhana yang di situ ada permainan-permainan yang kemudian melibatkan banyak orang, di mana permainan itu menyangkut pendidikan, menyangkut hal-hal yang bersifat dakwah, menyangkut materi-materi keagamaan dan sebagainya. Tidak hanya itu, mungkin di situ juga ada pengembangan emosional remaja Islami, bagaimana mengatasi galau misalnya dalam dunia remaja dan sebagainya, ya. Melalui media sosial ini, mereka yang memiliki kecerdasan akal, ketajaman analisa tentu akan bisa memanfaatkan media itu untuk meraup sebanyak-banyaknya orang, kemudian nimbrung dalam sebuah grup yang bermanfaat untuk kemudian dijadikan sebagai ladang ukhuwah Islamiyah. Bahkan itu bisa dijadikan sebagai wadah kaderisasi untuk kemudian menyebar, membuat grup-grup baru dan seterusnya. Itu kemudian yang disilahkan oleh seorang Profesor Quraish Shihab dengan bagaimana beribadah yang cerdas, mampu memanfaatkan segala aspek dan segi dari kehidupan, baik itu media dan sebagainya, sebagai wadah dan sarana untuk mencapai dan mendapatkan karunia Allah sebesar-besarnya. Saya kira ini saja pemaparan singkat tentang bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Mungkin untuk detail tentang media sosial ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini hanya pengantar dulu. Untuk berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana media sosial itu mampu kita manfaatkan secara detail dan bagaimana menganalisa, bagaimana memform media sosial sehingga ia mampu menjadi wadah yang real yang kemudian bisa kita gunakan untuk memberikan dan menyumbangkan, mengimprovisasi banyak hal yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kehidupan manusia. Itu saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.